Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Timnas Indonesia telah meraih 3 poin di kandang kita. GBK menjadi saksinya dengan menuntaskan permainan dengan cukup baik. 1 gol melalui sang striker Ole Romeni yang menjadi debutan di GBK. Tentunya ini adalah menjadi senyuman bagi Barat supporter Timnas Indonesia yang waras. Yang gak waras saya gak ajak. Dan sahabat-sahabat Garuda, sebelum kepada video intinya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Main biasa. Baru lagi, Pak. Saya rasa gini, saya baru rapat dengan tim. Besok saya rasa rencana saya mau ketemu Coach Gerald ya sama BTN untuk menyiapkan program U23 di bawah Coach Gerald. Dan juga kita akan milih nanti pelatih U20. Nah, kita ingin mensinkronisasikan antara U17, 20, 23 dan senior supaya talent poolnya itu terlihat sejak dini. Ya, kita tidak mau ada friksi di antar pelatih. Saya nggak mau. Pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kita juga berkelanjutan, tidak sepotong-sepotong. Nah, jadi saya berharap untuk tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri, terutama tadi yang kita review, tetapi juga kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita. Dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya. Nanti saya akan lapor ke Pak Menpora mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora ataupun pemain tim nasional kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa. Berarti nama yang Milano itu belum bisa dipastikan lagi, Pak? Saya tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak karena itu kan prosesnya masing-masing official. Gitu. Yang pasti saya tidak mau pembentukan tim nasional itu ada pemain titipan, itu yang pasti. Karena itu yang merusak strata daripada pembinaan secara nasional. Dan saya juga kecamkan sama di futsal seperti itu, di sepak bola pantai juga sama. Alhamdulillah sepak bola pantai akhirnya menang bisa Afghanistan. Pertama kali ngirim sepak bola pantai dikirim berkali-kali nggak pernah menang seumur hidup loh. Sekarang menang ya udah kita nikmatin. Futsal udah lumayan lah sekarang. AFF setelah 18 tahun, 14 tahun. Sekarang lagi berjuang ke Piala Asia. Sahabat Garuda Fan, bahwa dalam perjuangan dan juga beberapa program yang terus digenjot oleh Bapak Erick Thohir dalam memimpin PSSI dan juga Timnas Indonesia saat ini, tentunya sesuatu yang betul-betul baik. Meskipun dari beberapa kritikan yang cukup keras, cukup tajam kepada PSSI, lebih khususnya kepada Bapak Erick Thohir, kita melihat beberapa narasi yang sangat panas di TV swasta yang katanya pro itu, pro ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, supporter yang waras akan tetap berpikir realistis bagaimana ini sepak bola internasional di bawah naungan FIFA, bukan naungan para pengamat yang cawe-cawe, bukan di bawah naungan para omon-omon. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita selayaknya mendukung sepenuhnya dan mengawal perjuangan dari Timnas Indonesia. Naturalisasi apa yang dimaksud? Kalau pemain asing kita Indonesia kan, itu tidak dibolehkan oleh FIFA kalau pemain tersebut tidak bertempat tinggal di negara tersebut 5 tahun berturut-turut. Nah, pemain yang ada sekarang nggak pernah tinggal di Indonesia. Kok boleh? Karena dia bukan naturalisasi berdasarkan orang asing, tapi anak Indonesia yang sudah imigran keluar, kita ajak pulang. Jadi dia anak Indonesia, darah Indonesia, makanannya sebagai Indonesia. Salahnya di mana? Dan diprotek oleh aturan FIFA, artikel 7, artikel 9. Diprotek juga oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12. Di pasal 20 jelas. Jadi sah-sah saja. Nah, kalau dikatakan hari ini kita kalah dengan Australia, mungkin kalau nggak ada mereka, kita nggak pernah ketemu Australia. Kita ketemu dengan Thailand juga kalah. Dengan Vietnam juga kalah. Impact dari kehadiran mereka
maka kita sudah punya mimpi, bukan di siang bolong lagi, untuk menuju Piala Dunia. Dulu kita hanya penonton. Pak Hasani, tapi kalau kemudian mendengar tadi statement Anda, kalau kemudian tidak ada mereka, bahkan kita lawan Thailand saja kalah ya. Tapi nampaknya banyak yang sakit hati kalau mendengar itu, Pak Hasani. Lah kenyataan kan itu. Kan kita nggak pernah juara AFF, kalah, iya kan? Pernah nggak kita tercatat di ronde ketiga? Belum kan, baru kali ini kan. Jadi prestasi ini juga harus kita lihat. Harus kita lihat, jangan selalu melihat dari sisi negatifnya. Karena perubahan yang terjadi di dunia sepak bola dunia ada. Tidak negara kita aja. 13 naturalisasi, 14 lokal. Jadi yang tiga-tigaan itu apa? Kalau semua line up-nya naturalisasi, tega nggak kalian? Ya tega, anjing. Gue nonton bola dari 2004, bos. Prestasi kita dari lokal pride apa? Gak ada. Sama kayak news sekarang, sama smart pololnya maut. Lo nggak capek jadi budak Malaysia, Vietnam, Thailand terus? AFF saja kita masih tertolol-tolol sampai sekarang kalau nggak ada naturalisasi. Udahlah, ini kesempatan kita untuk melaju jauh. Jadi nggak usah lah dipojokin pemain diaspora. Kan mereka punya darah Indonesia juga kan? Kualitasnya juga jauh, bos. Mindset sama mentalitasnya aja udah beda. Contoh kecil, Martin Paes. Itu kalau bukan dia yang jadi kiper, bakal kebobolan 7 pas lawan Aussie sama Saudi Arabia. Saran gue untuk pemuda lokal pride dan selalu menyudutkan pemain naturalisasi. Kalian maunya apa? Cukup lah politik kita yang kalian pecahin. Itu aja yang kalian pecahin. Sepak bola jangan. Ini hiburan kita. Kita punya mimpi Piala Dunia, bos. Mereka mati-matian bela negeri ini. Bisa dilihat lah dari permainannya. Dan itu sangat-sangat pantas diapresiasi. Pokoknya harapan gue jangan ada lagi lah narasi-narasi liar yang menjelekkan naturalisasi. Gimana pendapat kalian? Komen guys. Oke, Bapak Hasani Abdul Ghani sangat luar biasa dalam memberikan statement dan juga narasi yang cukup adem, tetapi santai dan membuat para akamsi dan juga lokal pride itu kepanasan loh. Normal, tidak ada yang mempermasalahkan naturalisasi. Terima kasih Bang, sepakat. Yang dipermasalahkan, yang kita kritik, yang dikritik buat kita juga sebagai televisi adalah kenapa Toel selalu diundang. Karena selalu, nah itu mesti dijawab. Kenapa selalu nyerang ST tapi begitu ke live ya nggak ya, agak sejuk gitu. Yang sekarang bersatu sama Pange gitu kan. Soal timing Bang, kayaknya Pange yang bersatu. Makanya karena keseringan dia melunak. Saya bilang kasih yang lain itu yang justru salah, Bang. Justru karena keseringan, Bang Toel makin mirip sama saya jadinya. Kalian lihat betapa panasnya para pengamat si paling ngerti bola. Lucu ya. Dan sobat-sobat Garuda, kita simak yang selanjutnya. TV One bakal melayangkan somasi terhadap mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo. Itu terkait pernyataannya di podcast Deddy Corbuzier. Greg menyebut TV One memiliki agenda karena sering mengundang Bung Toel sebagai narasumber. Selain itu, honor yang diterima narasumber di bawah 500.000. Pengawur Greg, apa yang disampaikan Greg itu bentuk fitnah dan kami akan melakukan tindakan hukum somasi. Are you jealous he's getting deal and then you just go to TV One? Mungkin dia cemburu karena Cintayong dapat deal miliaran, sedangkan satu ini pergi ke TV One dibayar 500.000. Greg itu ngawur. Greg memang pemain saya saat saya pegang Pelita Jaya, tapi apa yang dia sampaikan di podcast Deddy itu salah, kata pimpinan redaksi TV One lalu Mara Satria Wangsa. Kami mengundang narasumber baik itu Toel baik itu Greg, semuanya tak pernah narsum sendiri. Kami sering mengundang Toel ya, karena dia punya pandangan lain, tapi kami juga mengundang lawannya misalnya Pangeran Siahaan, tutur lalu Mara. Termasuk Greg juga kami undang dan semuanya punya honor sama bukan 500.000. Di atas itu, lanjutnya, kami akan melakukan tindakan hukum somasi. Kami sebagai TV berita menjunjung kode etik keberimbangan. Kalau dia tidak cabut omongan dia bakal kita somasi, tegasnya. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Oke, sepertinya memang sedang panas Greg Nwokolo dengan Toel. TV One akan mensomasi dari Greg Nwokolo di podcast di Deddy Corbuzier bahwa dalam pernyataan Greg ini dianggap melemahkan katanya. Kenapa ya? Saya berpikir begini, kalau pengamat ini dibungkam oleh media,
dan media tidak menerima kritikan, berarti ada pembungkaman kepada pengamat seperti Greg Nyokolo yang betul-betul jujur kepada publik dalam mengawal dan juga mendampingi membacking timnas Indonesia. Dan juga apa yang dikatakan oleh Greg Nyokolo cukup baik sekali. Dan juga apakah kalian setuju dengan Greg Nyokolo atau kalian setuju dengan statement dari Bapak Lalu Mara yang katanya akan menyomasi? Silakan tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat Garuda, mari kita simak video yang satu ini lagi. Buat akun Koprol Bola, 5 orang yang ada di video YouTube channel kalian itu, aku udah ngobrol sama salah 2 dari kalian, hostnya sama itu yang pakai baju putih, aku nggak tahu siapa. Aku udah ajak kalian buat ngobrol. Aku bilang ayo ketemu, kita ngobrol, kita diskusi bola, kita ngomongin. Aku cuma minta itu, nggak ada minta yang lain juga. Terus salah satu orang bilang, ya bang, nanti kami meeting sama manajemen. Aku minta nomor manajemennya, aku hubungin pihak manajemennya. Dia bilang, iya nanti kita bahas. Aku bilang, ayo aku mengajak kalian diskusi terbuka aja kayak gitu, ngomongin sepak bola. Karena kan kayaknya kalian tidak terima dengan statementku, makanya kalian nyenggol aku semua segala macam. Tapi setelah beberapa hari aku bilang, ayo datang ke, aku punya program di Jebret namanya Oke sih. Aku bilang kita ngobrol aja di situ, diskusi. Kalian 5 aku sendiri, tanya apapun yang kalian mau. Aku juga boleh nanya apapun tentang sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Tapi pada akhirnya mereka bilang, kalau mau datanglah ke tempat kita gitu. Kita juga punya konten gitu. Kalau aku datang ke konten kalian, ya berarti itu sama aja aku kayak ngasih exposure sama kalian. Nah, yang ku bingungkan adalah kalian tuh nyenggol aku. Terus manajer bilang, ya udah terserah nih mau seperti apa. Aku bilang itu perbuatan yang nggak menyenangkan buatku. Aku bilang dan nggak fair. Kalau aku laporin gimana? Oh ya udah terserah, nggak apa-apa. Toh kami nggak nyebut nama. Oke, kalian nggak nyebut nama. Tapi aku bilang sama kalian boleh cari di dunia ini pesepak bola profesional yang jadi komika dan botak. Karena ada salah satu orang namanya siapa gitu, kalau nggak salah aku Habib apa gitu. Ketika yang pertama bilang ada tuh mantan pemain bola yang sekarang jadi komika. Nah si Habib ini ngomong, so iye tuh yang botak gitu. Nah aku nggak apa-apa, maksudku yang mana nih yang so iye-nya? Ya udah kita ngobrol aja. Kan kalian podcast bola, kalian ngomongin sepak bola. Masa sih kalian diajak diskusi sepak bola nggak berani? Ngapain kalian bikin konten bola? Sama aja nggak ada isinya gitu. Kalau memang kalian ngerasa kalian punya wawasan tentang sepak bola, ya udah ngobrol aja. Kecuali kalian memang pengen muncul, pengen naik, tapi dengan cara kayak gitu nyenggol-nyenggol orang semua segala macam. Nggak ada jiwa sportivitasnya sih. Ngomongin bola yang sudah pasti adalah olahraga yang sportif, tapi kalian kayak begitu tuh. Buatku terlalu lemah kalian ternyata. Kukira kalian berani bikin konten bola, ketika diajak diskusi bola kalian berani. Ternyata kalian cuman orang yang ngomong-ngomong bola tapi kurasa nggak ada isinya. Kalau memang kalian ada isinya, ya udah kita ngobrol aja. Orang cuma minta ngobrol aja kok. Pada akhirnya kalau memang kalian nggak mau, ya udah nih kita lanjutin aja kayak begitu. Ya kita lihatlah sampai mana. Kalaupun misalnya sebelum lebaran ini kalian memang bener mau diskusi ngajak ngobrol sama aku masih ngasih kesempatan. Tapi kalau enggak, ya habis lebaran pun bakal aku lanjutin kok ini. Ya, makasih ya teman-teman. Dan sepertinya perseteruan antar pecinta sepak bola, baik dari Oki Rengga dengan yang disebutkan sepertinya sedang memanas. Toh sahabat-sahabat Garuda, mari kita jangan sampai terpecah belah dari beberapa statement dan juga narasi dari pengamat-pengamat yang sering memberikan opini. Mereka mungkin tidak sadar, para cawe-cawe, pengamat-pengamat oknum, mereka tidak sadar bahwa opini mereka lah yang membuat supporter itu terpecah belah. Kalau terpecah belah, ya beginilah jadinya kan. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita simak dan mari kita tonton bersama. Pecinta sepak bola di Indonesia yang gampang diadu domba marah ketika ada salah satu jurnalis dari ESPN, si Wakwau, bilang katanya Indonesia levelnya bukan Piala Dunia. Wah, ada yang komentar di situ. Anda boleh hina kami, tapi jangan hina timnas kami. Ya elah, kesannya melindungi timnas banget. Padahal kalau timnas lagi jeblok, lu juga yang menghujat. Lagian itu adalah fakta. Memang kenyataannya di dunia kita memang belum dikenal. Lalu kenapa? Ya nggak masalah. Kita tinggal tunjukkan saja, nggak usah marah-marah.
Justru ketika kita dianggap bukan siapa-siapa kemudian masuk ke Piala Dunia, itu menjadi sesuatu. Nah gitu kenapa harus marah-marah. Jurnalis itu juga bilang katanya nggak mau nonton kalau Indonesia main. Ya nggak masalah juga. Toh kita juga terhadap negara orang di Piala Dunia juga sama. Kalau misalnya Jamaika atau apa yang menurut kita negara nggak terkenal juga kita nggak mau nonton. Jadi ya wajar aja. Lagian kayak misalnya jangankan satu orang, seluruh penduduk Belanda yang 18 juta nggak nonton, ya nggak masalah. Toh penduduk kita 280 juta lebih. Secara share rating kita masih unggul. Jadi nggak usah takut, selalu aja. Nggak usah marah-marah juga. Kalau misalnya dia juga bilang dia nggak kenal kayak Phil Fedong, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita juga nggak kenal tuh pemain wingback kiri Jamaika. Kita juga nggak kenal pemain wingback kiri dari Burgundi. Ya udah, nggak masalah. Kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejurulatihannya di Sydney. Kali ini harus kita memuji sedikit. Kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di Sydney. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. The most important one. The most important one, Faiz. Dan ini adalah perlawanan yang aku tak dapat tonton live. Saya dapat tonton live. Aku tak dapat tonton live. Aku kena tengok repeat dia semalam. Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J.H. Zesty. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Oli Romani and all this players. But the back three, kesemuanya menampilkan karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif. Dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Euforia yang kemudian dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Ini bisa dibilang euforia yang paling besar ketimbang sejarah Indonesia memiliki prestasi-prestasi yang juga begitu cukup gemilang begitu ya di sepak bola. Kalau melihatnya seperti apa? Iya, setelah kalah lawan Australia memang dari euforia itu bisa dilihat pertama dari kedatangan penonton. Kedatangan penonton itu sepertinya rekor ya. 78.000, hampir 80.000 ya. 78.000. Kan semua juga diambil oleh pendukung Indonesia ya, karena kemarin tidak jadi datang begitu ya informasinya. Susah kan cari tiket tuh susah kemarin itu nggak sampai takut mungkin katanya mau sekitar datang. Karena mental. Iya. waktu dibuka tiket itu 2 jam udah habis. Ya udah sold out. Jadi itu kan memperlihatkan bagaimana antusiasme penonton, supporter, dan akhirnya setelah menang jadi lebih seperti bola salju ya. Jadi menggelinding lebih makin besar gitu. Yang nggak aware jadi aware gitu. Karena memang setelah kemenangan ini kan kita belum tentu lolos ke Piala Dunia, tapi ini kan memperpanjang nafas. Setelah kalah lawan Australia, memperpanjang nafas dan memperbesar peluang setidaknya untuk lolos ke babak keempat ya. Karena posisi 1-2, posisi 1 udah pasti dipakai Jepang. Bagaimana melihat fenomena saat ini juga Kluivert juga menjadi sorotan begitu ya. Menang gak dipuji, kalah disalahin. Seperti apa melihatnya Bang Erwin? Ya, resiko pelatih tim nasional kan memang seperti itu ya. Apalagi kan harus diakui Patrick Kluivert ini datang di tengah dinamika ya. Di tengah dinamika ketika pelatih STY sedang bagus-bagusnya, supporter sedang sayang-sayangnya gitu ya. Ternyata di-cut. Dan masuknya Patrick Kluivert ini juga diiringi keraguan karena track record dia sebagai pelatih ya kan belum terlalu banyak, lebih banyak sebagai asisten. Itu juga kan yang sempat dipertanyakan, tapi federasi yang memilih Kluivert itu ternyata juga mendatangkan sederet asisten pelatih yang punya reputasi sebagai pelatih dan punya reputasi yang bagus sebagai pelatih. Sehingga kan di awal memang sudah di-spill tuh sama federasi kan, sama Pak Ketum, Pak Erik gitu, bahwa ini satu paket gitu ya. Ada yang bertugas ini, ada yang bertugas ini gitu ya. Jadi salah satu tugas dari asisten Alex Pastoor dan ya ada Gerald Van den Burg, ada juga Dani Lanzat itu sebagai lebih banyak teknisnya mungkin ya. Juga didatangkan Jordi Kruijs sebagai technical advisor. Jadi memang saya pikir ini ada pembagian tugas dan gak masalah sih asal hasilnya menang ya. Pokoknya asal menang kita kan senang terus sampai lebaran kan. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Podcast debat panas, podcast diskusi panas, dan jangan sampai dilewatkan karena kita akan selalu mereaction dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Timnas Indonesia, mengawal perjuangan Timnas Indonesia, mengawal program yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Satu hal yang penting adalah sebagai supporter Timnas Indonesia, pemain ke-12 selayaknya mendukung jika program itu baik, bukan malah sekongkol dengan para sengkuni.
Kalian tahu yang dimaksud Sengkuni? Silakan ditulis di kolom komentar. Oke sobat-sobat Garuda, jadi bagaimana menurut kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.